Assalamualaikum adik-adik, hari ini kita akan mempelajari kesetimbangan kelarutan. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi pertemuan yang minggu lalu. Yang hari ini kita akan membahas adalah pengaruh ion sejenis. Pengaruh ion sejenis dalam kesetimbangan kelarutan. Jadi ini ketika ada larutan di dalam gelas kimia, ini adalah air. Nah, yang satu itu ada larutan garam. Nah, terus satunya ini diisi oleh garam. Semuanya akan dilarutkan garam. Namun larutannya yang berbeda. Yang satu itu air, yang satu itu larutan garam. Nah, ketika garam ini dimasukkan ke dalam air, maka garam ini akan diuraikan oleh air. Nah, begitu juga dengan larutan garam. Larutan garam ini kan dari air sama garam. Nah, kemudian kalau ditambahkan garam lagi, maka garam tersebut ada kemungkinan larut, ada kemungkinan tidak larut. Nah, kalau air ini garam yang dilarutkan dalam air ini akan lebih mudah larut, sedangkan garam yang dimasukkan ke dalam larutan garam, dia akan lebih sukar larut. Karena apa? Karena partikel air sudah mengelilingi garam. Ini sudah mengelilingi garam yang ada di dalam larutan garam. Sehingga jika ada garam yang masuk, maka garam tersebut akan lebih sukar larut. Nah, kalau partikel air tadi, dia kan masih air aja. Sehingga partikel air akan langsung menguraikan garam. Gitu. Misalnya contoh ini. Nah, ini larutan K2CrO4. Ini anggap saja ini larutan K2CrO4. Kemudian dimasukkan garam Ag2CrO4. Nah, K2CrO4 ini mengion. Ionnya adalah 2K+ ditambah CrO4 2-. Nah, sedangkan garam ini kalau dimasukkan ke dalam air, dia juga akan mengion, akan menjadi 2Ag+ ditambah CrO4 2-. Nah, caranya mengionisasi itu gini. Kalau ini K2CrO4, K2 2K+ plus CrO4 2-, ini dapatnya dari gini. K-nya jumlahnya kan 2, maka ditulis ini sebagai koefisien. Terus K kalau di depan itu plus kation. Nah, terus karena ini selanjutnya itu digabung CrO4. Kenapa ini 2-? Karena di sini K-nya itu jumlahnya 2. Jadi dia punya kation sebanyak 2, sehingga agar larutan ini netral, maka sininya harus 2-. Nah, begitu juga dengan yang ini, Ag2CrO4. Ag-nya kan jumlahnya 2, maka ini jadi koefisien. Terus Ag karena di depan Ag-nya. Terus setelahnya ini sisanya CrO4 2-. Ini sebagai kenapa 2-? Karena agar larutan ini stabil. Soalnya ini 2+ gitu. Nah, dari larutan K2CrO4 dan garam yang dilarutkan ke dalamnya ada ion yang sama. Ini CrO4 2- sama CrO4 2- ini sama. Jadi K2CrO4 ini memiliki CrO4 2- dan Ag2CrO4 itu juga memiliki CrO4 2-. Nah, ini adalah ion sejenis karena sama. Nah, makanya ketika K2CrO4 di sini kan, kemudian dia ditambahkan Ag2CrO4, maka CrO4 2-nya akan bertambah di sini. Nah, karena konsentrasi CrO4 2- itu akan meningkat, maka reaksinya bergeser ke kiri. Ketika produknya bertambah, maka ini asas kesetimbangan. Ketika produknya yang ini bertambah, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Nah, karena tadi
jumlah Ag2CrO2 itu yang larut itu semakin sedikit karena dia itu bergeser ke kiri. Maka Ag2CrO4-nya itu yang akan larut akan semakin sedikit sehingga akan menurunkan kelarutan. Gitu, kelarutannya turun. Nah, jadi kesimpulannya, adanya ion sejenis itu dapat mengakibatkan kelarutan menurun dibandingkan dalam air. Jadi kelarutannya lebih sulit jika dibandingkan dilarutkan dalam air, gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal. Ini contoh soal yang pertama, KSP Ag2SO4, KSP-nya itu 3,2 kali 10 pangkat min 11. Yang ditanyakan bagaimana kelarutannya dalam air. Nah, kelarutannya dalam air itu seperti ini caranya. Caranya seperti yang kemarin. Kalau kelarutan dalam air itu caranya diionisasikan dulu KSP ini. Apa senyawanya yang diketahui KSP-nya? Ag ini Ag2 ya, Ag2SO4 diionisasi menjadi 2Ag+ plus SO4 2-. Nah, KSP-nya berarti KSP hasil kali dari keduanya. Maka ini Ag+, karena punya koefisien 2 maka pangkat 2. Terus SO4 2- ini karena nggak ada koefisien maka pangkatnya 1, jadi nggak usah ditulis. Nah, habis itu ini perbandingan kelarutan kan S 2S S. Dari perbandingan koefisien ini kan 1. Kalau 1 berarti S. Ini 2 berarti 2S. Ini 1 1S gitu. Nah, Ag+ itu dia punya ini 2S, berarti dimasukkan sini 2S karena ada kuadrat dikuadratkan. Nah, kemudian SO4 2- itu S ini. Nah, setelah itu karena yang ditanyakan kelarutan dalam air kan, S kan yang ditanyakan kelarutannya. Nah, sekarang kita memanfaatkan data pada soal yang udah diketahui. KSP-nya kan diketahui nih 3,2 kali 10 pangkat min 11. Berarti 3,2 kali 10 pangkat min 11 dimasukkan ke KSP. Kemudian ini dioperasikan. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 2 tambah 1 3. Berarti 4S 3. Kemudian ini agar mudah dihitung dijadikan 32 kali 10 pangkat min 12. Ini 4S-nya turun. Nah, agar dapat S pangkat 3 ini kan bisa dicoret ya. Ini sama ini dapat 8. 4 ini dicoret sama 32. Itu dapatnya 8. Nah, berarti S3 itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12. Nah, berarti S-nya itu akar pangkat 3 dari 8 kali 10 pangkat min 12 yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, selanjutnya contoh soal yang selanjutnya yaitu ini. KSP diketahui KSP Ag2SO4 itu 3,2 kali 10 pangkat min 11. KSP-nya sama ya kayak yang ini. Soalnya sama KSP-nya, tapi dia beda kelarutannya. Kelarutan Ag2SO4 dalam AgNO3 2 kali 10 pangkat min 1 molar. Jadi kalau yang tadi ini dilarutkan dalam air, kalau ini dilarutkan dalam ini AgNO3 2 kali 10 pangkat min 1 ini. Nah, sehingga AgNO3 ini cara mengerjakannya itu AgNO3 ini diionisasikan jadi Ag+ plus NH3-. Nah, AgNO3 tadi kan udah diketahui molaritasnya segini. Ini kan 1 koefisiennya, maka tetap 1 koefisiennya berarti sama. 1 koefisiennya maka sama. Nah, terus tinggal Ag2SO4.
diionisasikan. Diionisasikan Ag2SO4 dia jadi 2Ag plus SO4 2-. Nah, karena dia belum diketahui ininya molarnya, maka diibaratkan S. Ini S. Kalau ini 2 berarti sini 2S. Ini S gitu. Perbandingan koefisien. Kemudian langkah selanjutnya ini kita cari KSP-nya. Cara mencari KSP yaitu hasil kali dari semuanya, dari ion-ionnya. Berarti KSP-nya Ag plus ini kan yang ditanyakan kelarutan Ag2SO4, makanya KSP-nya menggunakan yang rumus ini, Ag2SO4, bukan dari yang AgNO3. Nah, ini berarti KSP-nya Ag2SO4 itu Ag plus pangkat 2 dikali dengan SO4 2-. Gini, ini. Terus habis itu, nah karena KSP-nya kan udah diketahui 3,2 kali 10 pangkat min 11 ini dimasukkan. Nah, ini kenapa Ag plusnya ini pakai 2 kali 10 pangkat min 1 karena kan ini belum diketahui dan ini pun sama. Ini adalah ion yang sejenis, sama-sama Ag plus. Makanya nilai Ag pada KSP Ag2SO4 itu pakai yang ini, punyanya Ag-nya punyanya NO3. Jadi pakai 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Nah, terus SO4-nya, SO4 2- tetap S ini. Karena ini tidak punya SO4 2- gitu. Nah, terus ini dioperasikan jadi 32 kali 10 pangkat min 12. Ini jadi 4 kali 10 pangkat min 2, S-nya turun. Berarti S sama dengan 8 kali 10 pangkat min 10 molar. Nah, ini dari ini dicoret-coret. Jadi 8 kali 10 pangkat min 10 molar. Dan selanjutnya contoh soal yang ketiga, yaitu kayak gini. Kelarutan Ag2SO4 dalam Na2SO4 2 kali 10 pangkat min 2. Ini KSP-nya sama, KSP-nya 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, terus langkahnya, cara mencarinya ini hampir sama dengan yang kedua. Hampir sama dengan contoh soal yang kedua. Ini Na2SO4 dia akan mengion menjadi 2Na plus SO4 2-. Terus ini 2Na2SO4 itu kan udah diketahui molaritasnya ini. Maka ditulis di sini. Nah, karena ini 2, maka dikalikan 2. Ini dikalikan 2, berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Ininya karena koefisiennya 1, maka tetap 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian ganti ini yang diuraikan. Diionkan Ag2SO4 dia akan menjadi 2Ag plus SO4 2-. Ini 1S, ini 2S, ini 1S gitu. Nah, terus kan ini dia punya ion yang sejenis. Setelah itu, karena yang dicari adalah kelarutan Ag2SO4, maka kita cari KSP-nya dulu. KSP dari Ag2SO4 yaitu Ag plus pangkat 2 sama dikali dengan SO4 2-. KSP-nya udah diketahui. Ini dimasukkan ke sini. Terus Ag plusnya ini enggak diketahui karena ini dia beda ion. Nah, terus SO4 2- karena SO4 2-nya ini sama dengan ini, maka molnya itu sama. Berarti molaritasnya sama, konsentrasinya sama, 2 kali 10 pangkat min 2 gitu. Nah, kenapa ini plus S? Plus S itu ini. Sebenarnya ditambah S gitu boleh. Namun, karena S ini terlalu kecil, maka diabaikan.
gitu, sehingga nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Jadi tinggal coret-coret ya. Ini kan coret-coret kan 8. Coret-coret sama ini dioperasikan, itu jadinya 4 kali 10 pangkat min 10. Jadi S kuadrat. Terus cara mencari S itu adalah akar dari 4 kali 10 pangkat min 10, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, itu adalah pelajaran materi kesetimbangan kimia yang bagian subbab pengaruh ion sejenis. Jadi perlu diingat, adanya ion sejenis itu dapat mengakibatkan kelarutan menurun dibandingkan dalam air. Jadi kalau kita bedakan, ini kelarutan dalam air itu kan dia KSP-nya kan sama kan. Nah, kita lihat KSP-nya. Kalau kelarutan dalam air, kelarutannya itu nilainya 2 kali 10 pangkat min 4. Kalau dia dicampurkan ke suatu larutan yang bukan air, maka kelarutannya akan menurun walaupun KSP-nya tetap. Ya, ini jadi kelarutannya 8 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini min 10 kan. Ini bandingkan sama min 4. Berarti kan lebih kecil yang ini, dia akan menurun. Begitu juga dengan yang ini, contoh soal yang ketiga. Dia juga semakin lebih kecil daripada kelarutannya dalam air. Nah. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai reaksi pengendapan. Jadi, reaksi pengendapan itu membahas mengenai larutan yang mengendap. Ini contohnya, ini ada gelas beker yang diisi larutan MgCl2 0,01 molar, sama ada ini CaCl2 0,01 molar. Nah, kemudian kedua larutan ini diisi oleh Na garam, yaitu NaOH 0,01 molar, dan ini diisi NaOH 0,01 molar, sama-sama diisi dengan NaOH 0,01 molar. Namun hasilnya MgCl2 itu terbentuk endapan, sedangkan CaCl2 itu enggak terjadi endapan. Enggak ada endapan CaOH2, yang ini ada endapan MgOH2. Nah, kenapa MgOH2 itu mengendap? Kenapa ini itu mengendap? Jawabannya gini. Jadi dalam larutan itu ada istilah yang namanya HSP, yaitu hasil kali kelarutan suatu zat, sama KSP. KSP itu adalah tetapan kelarutan suatu zat dalam air. Jadi ini rumus patennya. Kalau HSP-nya itu sama dengan KSP, maka larutan ini jenuh. Kalau jenuh, dia itu belum terjadi endapan. Jadi dia itu fase terakhir tidak terjadi endapan gitu. Nah, kalau yang ini HSP kurang dari KSP, itu belum jenuh. Jadi dia itu larutannya masih encer. Jadi belum melewati jenuh. Nah, kalau KSP lebih besar daripada HSP lebih besar daripada KSP, maka itu lewat jenuh, maka terjadi endapan. Jadi kalau bisa digariskan, ini tuh larutan jenuh apa lewat jenuh. Ini tuh jenuh, dan yang ini tuh belum jenuh. Jadi kalau ke sini itu belum ada endapan, tapi kalau ini dari jenuh ke sini, ke lewat jenuh, itu terjadi endapan. Ada endapannya. Gitu. Bisa difahami ya adik-adik? Jadi alasan mengapa MgOH2 itu mengapa ini tadi mengapa MgCl dicampur dengan NaOH itu dapat mengendap, karena pada larutan ini itu
MgOH2-nya KSP-nya lebih besar daripada KSP-nya. Nah, kalau CaOH2 itu KSP-nya kurang atau lebih kecil daripada KSP-nya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lanjut ke contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Tipe soalnya, tipe soal pengendapan yang kesetimbangan kelarutan itu kayak gini. Yang pertama, 100 ml AgNO3 0,01 molar ditambah dengan atau dicampur dengan 100 ml NaCl 0,01 molar. KSP-nya diketahui 1,1 kali 10 pangkat min 10. Terus yang ditanya, AgCl ini tadi yang diketahui KSP-nya itu mengendap apa tidak? Kira-kira mengendap apa tidak? Nah, gimana caranya mencari mengendap apa tidak? Caranya itu yang pertama diionkan dulu apa unsur-unsur penyusunnya AgCl. Jadi AgNO3 diionkan jadi Ag plus NO3 min. Terus NaCl diionkan jadi Na plus Cl min. Nah, kalau AgCl-nya tadi yang dicari, AgCl itu kalau diionkan jadi Ag plus Cl min. Berarti HSP-nya kan hasil kali dari semuanya. Berarti hasil kali dari ion ini sama hasil kali dari ion ini, ion Cl. Iya, hasil kali dari ion Ag plus sama hasil kali dari ion Cl min. Nah, karena ini pencampuran, ini kan pencampuran. Nah, itu pakai cara mencari molaritasnya, molaritas NaCl atau molaritas semuanya, itu cara mencarinya itu dengan cara pengenceran. Pengenceran itu molaritas pertama dikali volume pertama, terus molaritas kedua setelah dicampur dikali dengan volume kedua setelah dicampur. Nah, ini berarti cara mencari molaritas kedua kan? Kita yang belum tahu, volume pertamanya itu kan ini 100 ml. 100 ml. Terus yang molaritasnya ini 0,01 molar dibagi dengan 200. Kenapa kok 200? Karena volume setelah bertambah adalah ini 100. Ini ditambah ini juga. Jadi makanya volume kedua itu 200. Nah, berarti molnya AgNO3 itu 5 kali 10 pangkat min 3. Ini dioperasikan jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan NaCl juga gitu. Dia kan tadi kan molaritas AgNO3, sekarang NaCl ganti. NaCl awalnya dia itu volume awalnya itu 100. Berarti V1-nya kan tetap kan rumusnya. V1-nya 100 dikali dengan molnya ini. Ini dibagi dengan 200 mol gabungan ini sama ini. Nah, jadinya sama 5 kali 10 pangkat min 3. Terus dimasukkan ke ini, ke tadi ionisasi yang ini. Jadi ini AgNO3 menjadi Ag plus NO3 min, ini sama nilainya karena 5 kali 10 pangkat min 3 semuanya. Nah, kemudian kita cari HSP. HSP-nya itu rumusnya hasil kali semuanya kan, ini tadi hasil kali Ag plus sama Cl min. Berarti dimasukkan Ag plus itu nilainya 5 kali 10 pangkat min 3. Terus Cl minnya ini nilainya 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi dikalikan dapat 25 kali 10 pangkat min 6. Berarti HSP-nya atau 2,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, terus dibandingkan sama KSP yang diketahui di soal. Tadi KSP-nya ini. Nah, berarti dibandingkan. KSP-nya 1,1 kali 10 pangkat min 10, HSP-nya 2 kali 5 kali 10 pangkat min 5. Maka
HSP-nya itu kan lebih besar daripada KSP. Kalau HSP lebih besar daripada KSP, berarti keadaannya lewat jenuh. Kalau keadaan lewat jenuh, berarti terbentuklah endapan. Jadi jawabannya, apakah AGCL mengendap apa tidak? Berarti jawabannya iya, AGCL mengendap. Terus, contoh soal kedua. Gini. Larutan MgCl2 0,01 molar ditambah dengan KOH padat. Maka MOH2 akan mengendap pada pH berapa? Jika KSP MgOH2 itu 4 kali 10 pangkat min 2. Caranya hampir sama. Diionkan, ini yang diketahui, larutan yang diketahui. MgCl2 diionkan jadi M2+ plus 2Cl-. MgCl2 itu kan 0,01 molar. Berarti ini 1 perbandingannya 1 0,01 molar, 2 0,02 molar. Sekarang terus KOH. KOH dia itu mengion menjadi K+ plus OH-. Nah, karena ini kan belum diketahui molaritasnya berapa, maka kita cari dulu. Nah, ini berkaitan dengan pH. Untuk mencari pH itu kan kita harus cari dulu HSP-nya. Jadi HSP dari ini MgOH2 itu dicari. Jadi HSP, kalau HSP sama dengan KSP, ini jadi M2 plus OH- pangkat 2. Jadi ini kali ini dari MgOH2 itu kalau diionkan jadi gini, kalau di HSP kan. Terus sama dengan KSP. Ini dimasukkan 0,01 kan nilainya udah diketahui. Terus OH-nya kan belum diketahui, maka OH- pangkat 2 tetap. Terus KSP-nya kan udah diketahui nilainya. Maka ini 4 kali 10 pangkat min 12 itu ditulis di sini 4 kali 10 pangkat min 12. Terus konsentrasi OH- sama dengan ini, berarti konsentrasi OH-nya itu akar dari 4 kali 10 pangkat min 10. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, tadi kan udah dapat OH-. Sekarang kita cari, kan karena yang dicari pH, maka kita cari dulu POH karena ini basa. Kalau POH berarti ini min log OH- kan, maka POH-nya langsung 5 ditaruh sini, 5 min log 2. Ini 2. Terus pH-nya asam basa pH-nya basa itu kan 14 min POH. Berarti 14 dikurangi 5 min log 2, hasilnya itu 9 plus log 2. Nah, jadi kan ini yang ditanya, maka MgOH2 akan mengendap pada pH berapa jika KSP-nya ini. Nah, kalau rumusnya HSP sama dengan KSP, berarti kan dia jenuh. Nah, kalau dia jenuh itu tepat akan mengendap, atau dia tidak mengendap tapi akan mengendap. Nah, jadi agar mengendap itu berarti HSP-nya harus lewat jenuh. Lewat jenuh itu akan mengendap. Jadi HSP lebih besar daripada KSP. Makanya tadi ionisasinya ini harus lebih besar daripada KSP. Maka konsentrasi OH-nya kan tadi ketahuan ini. Nah, maka POH-nya, ini salah. Kebalik tandanya. POH-nya itu harus lebih besar daripada 5 min log 2. Jadi pH-nya harus lebih besar daripada 9 plus log 2. Jadi sama dengan ini. Cuman ini tuh berarti MgOH2 itu akan mengendap pada pH lebih dari 9 plus log 2. Jadi dia akan mengendap pada
pada pH segitu. Sekian video pembelajaran hari ini dan materi pembelajaran ini adalah materi terakhir dari kelarutan kesetimbangan. Selamat belajar ya adik-adik. Kalau ada masih yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan di grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.